Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Aditya yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Di episode kali ini saya sudah kedatangan tamu yaitu Bung Teguh. Apa kabar Bung Teguh? Halo. Bung Teguh ini kan khasnya dia menonton apa yang tidak kita tonton. Salah satunya itu di divisi Championship ya, Yeah. Bung Teguh. Dan tentu saja yang namanya liga kan pasti ada sistem promosi dan degradasi ya. Degradasi. Dan dari divisi Championship itu ada 3 yang promosi ke Yeah. Premier League. 2-nya otomatis peringkat pertama, peringkat kedua, dan 1 jatah lagi itu diisi sama yang juara playoff ya. Juara playoff. Nah, yang akan promosi ke Premier League musim ini ya, berarti musim ini. Musim ini yaitu adalah West Bromwich Albion, Fulham sama Leeds United. Klubnya Bung Teguh. Oke. Dan sekarang ini kita akan ngebahas soal bagaimana sih kira-kira masa depan lah tim promosi yang sekarang untuk menghadapi Premier League musim ini lah. Kira-kira gitu lah ya. Iya, kira-kira. Dan mungkin kita bisa ngomongin dulu dari West Brom. Ya, West Brom. Secara teknis bagaimana sih mereka bisa lolos ke Premier League? Jadi kalau dilihat ya, penampilan West Brom di Championship musim kemarin itu bisa dibilang sedikit mengejutkan. Mengejutkan sebenarnya. Mengejutkannya karena diprediksi sebagai tim yang bisa melanggang dengan mudah, tapi ternyata dengan adanya pandemi kemarin, ternyata setelah ada pandemi penampilannya langsung merosot tajam gitu. Merosot justru. Merosot. Ya karena bisa dibilang berapa pekan gitu ya libur. Terus ditambah memang sebelum pandemi juga West Brom agak-agak sedikit ada inkonsistensi. Jadi bisa dibilang ya kalau West Brom lolos tuh ada unsur hokinya sedikit. Oh, sebenarnya ada unsur hoki ya? Ya karena sampai pekan terakhir harus nunggu hasil yang peringkat bawahnya Brentford. Jadi ketika Brentford udah dipastikan gagal, barulah West Brom ya gitu. Jadi kalau dilihat sih kan West Brom tuh sejak awal musim sampai paruh musim itu dia ada di peringkat pertama. Oh, sempat di atas. Sempat di atas, tapi ya entah kenapa gitu ya, ketika mulai bursa transfer musim dingin, terus ada pandemi, langsung merosot gitu. Dan bisa dibilang juga karena faktor kelelahan gitu, dari si kelelahan pemain, karena pelatihnya sendiri ini kan Slaven Bilic memang punya permainan cepat. Jadi yang menguras pemain ya, menguras tenaga, dan ini kan bisa dibilang Bilic ini di musim debutnya juga gitu. Jadi suatu kejadian yang langka kalau pelatih yang memulai debut di Championship bisa langsung bawa juara tuh kejadian langka lah. Kejadian langka ya. Karena kalau secara hasil juga West Brom ini dia menang 28 kali dan kalahnya tuh 17 ya. 17. Itu kita bilang jauh banyak ya. Iya, dan kalau nggak salah 4 pertandingan terakhirnya tuh 3 seri 1 kalah. 3 seri 1 kalah. Ya, jadi memang ya. Untungnya si tim bawahnya tuh inkonsisten juga ya pada. Nah, iya, jadi ada faktor hokinya. Bang, sebenarnya siapa sih pemain kunci di West Brom untuk mengarungi Premier League musim depan? Pemain kuncinya bisa dibilang rekrutan yang dipermanenkan. Dari Sporting Pereira, ya? Dari Sporting Lisbon. Matheus Pereira ini dia jadi kunci kreatifnya lah. Dia tuh ada 16 assist, 8 gol kalau nggak salah. Terus ada juga Charlie Austin yang memang dia terkenal sebagai striker yang haus gol di Championship. Jadi mulai dari Queen's Park Rangers, terus pindah ke Southampton, sekarang pindah. Memang dia tipikal number 9-nya Inggris yang kalau ke Premier League tuh agak dipertanyakan gitu. Jadi ya memang spesialis lah. Terus bisa dibilang juga
ada backnya Semi Ajayi, padahal Semi dia Ajayi. Semi Ajayi ini baru juga dibawa dari Rotterdam United dari Ligue 1 ya, yang paling bawah. Cuman ternyata ya itulah seninya Championship gitu. Pemain-pemain yang bisa dikatakan dari divisi bawah atau pemain yang nggak terkenal tuh bisa dalam tanda kutip mengalahkan pemain-pemain yang di bawah mahal gitu. Nah, kalau secara skema permainan nih, dan gimana sih Slaven Bilic dia menerapkan taktiknya bersama West Brom? Nah, Slaven Bilic ini kan dulu kalau misalkan pemirsa pernah dengar namanya gitu ya, di Euro 2008 dulu sama Kroasia. Memang ya tipikal pelatih Balkan lah ya. Dia permainannya cepat, serangan balik cepat gitu, terus all out attack gitu. Dan ini juga yang dipertontonkan di West Brom. yang di West Brom juga gitu. Jadi polanya cepat, pakai 4-2-3-1 dengan berbagai variannya gitu ya. Terus untungnya di West Brom ini Bilic dikasih semacam dana lah. Jadi kan karena pemiliknya juga dari Tiongkok, jadi ada sokongan meskipun tidak sebanyak klub-klub yang lainnya. Cuman tergolong mewah lah untuk ukuran championship ini. Banyak tambahan pemain yang bisa membantu skemanya Slaven Bilic ya gitu. Nah, terus kira-kira nih di Premier League musim ini bakal kedegradasi lagi kah si West Brom? Kalau masalah prediksi sulit ya, karena di Premier League ini ada kecenderungan ketika tim atau kesebelasan yang belanjanya terlalu banyak, dia akan susah beradaptasi gitu. Tapi ketika timnya sedikit belanja, itu juga berat juga susah untuk untuk mengejar gap yang dari tim promosi ke tim yang udah sebelumnya ada di Premier League tuh agak jauh gitu. Nah, dan kalau nggak salah nih, West Brom ini baru belanja satu pemain aja. Itu Matheus Pereira. Jadi kalau itu pun kan cuma dipermanenkan ya. Iya gitu, itu kan nggak ada tambahan gitulah, dalam tanda kutip nggak ada tambahan yang berarti. Mungkin ya agak susah juga gitu buat bertahan gitu. Kalau dia, kecuali mungkin ada tim-tim yang papan bawah yang di Premier League-nya memang punya problem yang serupa gitu. Dan salah satu kuncinya Slaven Bilic adalah bagaimana dia pandai untuk memotivasi. Motivasi pemain. Ya, karena kan Bilic ini dia mantan pemain yang dulunya memang punya determinasi tinggi. Dia memang kayak temperamental, terus dia jago ngolah kata-kata sehingga pemainnya bisa lebih fight ya. Ya bisa lebih fight gitu. Jadi kuncinya adalah bisa adaptasi, bisa mengisi gap kualitas pemain dan motivasi tadi gitu. Ewan, tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Ya, kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan ditemani oleh Bung Teguh hanya di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Tadi kan kita ngomongin soal West Bromwich Albion ya. Dan kemungkinan kalau misalkan mereka nggak menambah kualitas di squad, bisa aja kedegradasi lagi ya. Bisa aja. Cuma mereka punya pelatih yaitu Slaven Bilic yang bisa seenggaknya menyemangati lah ya. Iya. Nah, sekarang ada klub yang kedua itu Fulham. Fulham ini kan hitungannya spesial ya karena mereka juara playoff. Iya, juara playoff dan mengalahkan Brentford kalau nggak salah ya. Dan Brentford ini kan salah tim peringkat ketiga. Kalau secara hitungan kan harusnya Brentford yang lolos dong. Artinya ada yang spesial lah gitu di Fulham. Apa sih yang spesialnya dari Fulham? Nah, Fulham ini bisa dibilang tim tim tradisional yang memang punya sejarah di Premier League ya, di divisi yang paling tinggi gitu. Jadi walaupun dalam 10 musim terakhir dia jadi klub yang yoyo gitu ya, yang bolak-balik gitu, naik turun.
Tapi Fulham ini memang kalau dalam 5 tahun terakhir, misalnya contohnya dia promosi 2000 kalau nggak salah 2017-2018 deh, itu tuh lewat jalur yang sama, lewat playoff juga. Jadi mereka apa ya, kayak punya spesialisasi gitu. Ketika udah turun, ntar juga tahun depan menang lewat playoff gitu. Nah tapi yang jadi spesialnya dari Fulham yang terutama musim ini di Premier League adalah bagaimana pelatihnya Scott Parker yang dia tuh debut untuk melatih gitu. Kan sebelumnya dia jadi pemain terus jadi caretaker ya, jadi pelatih sementara. Tapi ternyata tanpa pelatih yang punya nama dalam tanda kutip gitu, dia bisa meracik Fulham jadi tim yang benar-benar berbeda dari sebelumnya gitu. Ini juga punya kaitan sama bagaimana Scott Parker dulu waktu bermain gitu. Dia kan terbilang pemain yang cerdas gitu ya, kayak pemain yang punya intelijensi gitu, terus servisnya bagus, dan ini tuh tercermin di cara dia ngelatih gitu. Dan Fulham ini secara lanjutkan gitu ya, tanpa saya duga ternyata dia punya passing sukses paling tinggi di musim kemarin, lebih tinggi 1, sekian persen dari Leeds yang dilatih sama Bielsa gitu. Terus Fulham ini punya statistik set piece. Jadi kalau ada bola-bola mati, dia tuh kalau nggak salah ada di 3 besar deh, entah peringkat 2 atau peringkat 3 gitu ya. Kalau ada set piece dia tuh gol gitu. Termasuk pas kemarin di playoff, golnya tuh gol-gol yang gitu, udah imbang, misalkan udah menjelang akhir match gitu, tiba-tiba ada set piece gol gitu, gol. Jadi golnya dari si set piece. Dari si set piece. Jadi kayaknya dia memaksimalkan apa yang Scott Parker bisa gitu. Nah, balik lagi, Fulham ini tim yang mungkin belajar dari kesalahan mereka gitu. Ketika dua musim lalu dia terdegradasi, dia kan belanjanya gila-gilaan gitu. Bisa dibilang dia hampir mengganti keseluruhan line up yang berhasil mengantarkan promosi gitu. Kayak kipernya diganti, pokoknya semua inilah gitu. Ini pada dapat tambahan gitu. Shirley itu di Fulham kan ya? Shirley juga iya. Shirley tuh kalau nggak salah pinjaman. Oh pinjaman ya. Pinjaman dengan opsi beli gitu, kayak Shirley, ada siapa lagi ya? Luciano Vieto, pokoknya pemain-pemain ya kayak wonderkid lah ya. Dan lucunya lagi, director of footballnya Fulham saat itu tuh anaknya dari yang punya. Said Khan. Direkturnya itu namanya Tony Khan namanya. Dia memang ya kayak ada unsur nepotisme gitulah. Jadi nggak ada basic sepak bola, terus kayaknya dia berasa main football manager gitu. Iya. Wah, dibeli tanpa tahu kebutuhan tim gitu. Dan si pelatihnya tuh dulu Slavisa Jokanovic kalau nggak salah. Dulu Slavisa Jokanovic ini udah ngelatih di 2 musim gitu. Jadi Fulhamnya udah jadi bagus. Tiba-tiba ya dipecat aja gitu sebelum jeda musim gitu. Jadi kayaknya ini apa jelek gitu, diganti sama Claudio Ranieri gitu. Dan itu memberikan berkah tersendiri buat Scott Parker gitu, buat melatih Fulham yang saat itu dia juga baru pensiun kan di Fulham gitu. Nah terus siapa sih pemain kunci Fulham untuk mengarungi Premier League musim depan? Nah, menariknya Fulham ini dia tim yang cenderung kolektif di belakang, di tengah dia. Tapi dia bergantung banget sama yang namanya Alexander Mitrovic. Nah, dia top scorer Championship. Ya, kan? Mitrovic tuh tipikal
tipikal target man lah. Jadi dia badannya gede gitu, tingginya hampir 2 meter gitu ya. Dia kalau nggak salah orang Serbia. Ya, orang Bukan dia sempat di Newcastle kan kalau nggak salah. Cuma agak nggak pas flop. sama Ya, itunya, sama game mainnya. nggak pas sama strateginya Newcastle gitu. Dia pindah ke Fulham dan ternyata cocok banget gitu. Dia 26 gol, hampir 3/4 golnya Fulham dari dia gitu. Ya, dan apa ya, bagusnya skemanya Parker ini berjalan dengan mulus gitu. Bahkan bisa dibilang kayak semua pemainnya tinggal oper aja ke Mitrovic yang ada dalam kotak penalti, gol gitu. Jadi dan dia sebenarnya emang awalnya dipinjam kan ya dari Newcastle. Ya, dipinjam terus dulu. dipermanenkan musim 2018-2019. Ya. Dan saat ini total dia udah 100 kali main 49 gol itu rataannya ya, luar ratanya biasa. ya lebih dari 0,5 kan berarti. Jadi ya jago banget emang sih tajem gitu. ya. Ya, jadi dan kalau misalkan pemirsa ada yang main Fantasy Premier League gitu, itu salah satu yang pilihan yang oke. Karena Mitrovic ini selain jadi tumpuan, dia juga jadi salah satu yang buat tendang set piece gitu. Entah itu penalti atau free kick juga gitu. Dan si pemain-pemain Fulham ini kebanyakan memang ngegolinya lewat set piece ya. Gitu. Jadi ya pemain kuncinya bisa dibilang Mitrovic atau Anthony Knockart yang dibeli dari kalau nggak salah Brighton gitu ya. Brighton. Ya dari Brighton. Jadi prediksi nih buat posisi lah, kira-kira ada di tengah atau di bawah? Posisi Fulham kalau diprediksi sih ya tipikal ya, jawaban saya pasti agak sulit gitu buat tim-tim yang promosi gitu. Terlebih lagi Scott Parker ini baru kan, maksudnya dia baru musim kedua gitu, bisa dibayangin gitu. Musim kedua dia ngelatih langsung di Premier League. Tekanan tinggi, tapi ada bagusnya Parker ini dia memang karena dia orang Inggris gitu. Jadi dia paham cara mengakali gitu. Cara mengakali tim kayak ngelawan tim ini saya harus bermain seperti apa. Dia juga sering karena memang bermain untuk beberapa tim di London juga gitu. Jadi dia kayaknya paham banget kalau misalkan harus ngelawan Chelsea atau ngelawan West Ham. Jadi ya bisa dibilang peluangnya ya kalau Fulham ini nggak akan di bawah-bawah banget, tapi dia bakal struggle di bawah gitu. Entah itu dia bisa lolos tipis dari gitu, atau memang flop sama sekali dari awal gitu. Emang tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Masih bersama saya Prasetya Aditya dan ditemani oleh Bung Teguh. Tadi udah ada 2 tim ya yang kita bahas, yaitu West Brom dan Fulham. Dan sekarang adalah juara divisi Championship, yaitu Leeds. Leeds ini memang sudah dari musim lalu kan sebenarnya. Maksudnya dia sudah siap sebenarnya untuk tampil di Premier League. Cuma kan emang gagal di playoff kan. Nah, apa yang bikin Leeds musim ini bisa juara gitu? Bisa lolos lah ke Premier League. Apa yang bikin Leeds bisa lolos? Karena jawabannya mereka bisa menuntaskan rasa sakit lah, rasa sakit mereka dari kegagalan musim lalu. Jadi mereka bisa belajar gitu dari kesalahannya mereka musim lalu gitu. Yang mana kalahnya tuh tragis lah ya. Maksudnya seperti yang banyak diprediksi orang gitu, bahwa tim yang dilatih sama Marcelo Bielsa ini pasti kehabisan bensin di tengah jalan. Dan sesuai prediksi itu kejadian gitu. Nah, apa yang dilakukan Marcelo Bielsa ini, dia jadi lebih paham
bahwa Championship ini memang liga yang benar-benar beda dari liga lainnya. Dengan liga yang lain. 46 pertandingan reguler ditambah ada 4 lagi gitu. Jadi ada 40 pertandingan dalam satu musim gitu. Itu kan menguras tenaga, jadi dia harus bisa berkompromi gitu. Terus pinter-pinter ngatur gitu. Nah, Leeds mungkin belajar dari kesalahan dengan misalkan dia menambal beberapa pos yang dirasa agak-agak ada kelemahan gitu, misalkan di kiper itu kan dia ada tambahan juga gitu. Terus di lini tengah ada tambahan juga gitu. Tapi Bielsa ini dia paham bahwa menambah banyak pemain di line up ini nggak bagus buat kestabilan tim, terutama di ruang ganti gitu. Jadi dia lebih memberikan suntikan mental sih, kayak kalau misalkan kita gagal kan kayak nih gitu, kita kan ada motivasi berlebih gitu ketika sebuah tim gagal ya dengan dengan cara yang nggak bagus gitu. Jadi kalau nggak salah di seriesnya Leeds tuh ada, jadi Amazon Prime tuh bikin dokumenter series gitu tentang Leeds, namanya Take Us Home gitu. Jadi dia selama satu musim itu diliput gitu, terus dilihat perjalanannya gitu, dan ternyata itu bagus buat memotivasi buat si motivasi pemain juga. Jadi kayak kayak tipikal film-film Hollywood aja gitu. Wah, tiba-tiba kalah, terus musim ini tiba-tiba naik dengan selisih 10 poin dari West Brom. Ya gitu, itu kan ya kalau nggak salah Leeds hanya satu kali kalah semenjak restart. Kalau nggak salah musim dimulai lagi pasca pandemi, ada 9 match. Pertandingan pertama langsung kalah. Yang selanjutnya tuh 7 menang 1 imbang. Ya. Jadi itu kan luar biasa gitu. Sementara yang di bawah-bawahnya yang diprediksi kan itu tuh poinnya tipis. Kalau nggak salah cuma beda 2 atau 1 poin gitu. Langsung wah, jadi ya jauh, dan itu membuktikan bahwa memang Leeds ini punya motivasi lebih gitu setelah 16 tahun di divisi. Iya gitu, nggak di Premier League, turun ke divisi 3 bahkan, dan dia bisa membayar juga gitu. Kira-kira nih prediksinya untuk Leeds apakah sama kayak tadi Fulham dan West Brom? Nah, kalau prediksinya juga ini menarik ya, karena dibanding tim-tim Premier League lainnya, Leeds ini bergerak cepat. Jadi sejauh ini kalau nggak salah ada 8 transfer, tapi hanya ada 2 atau 3 lah, bisa dikatakan 3 yang akan masuk ke tim inti. Itu 8 tuh ada yang dipermanenkan, kayak misalkan kipernya tuh Ilan Meslier. Jadi dia karena ada kasus yang si kipernya tuh si Kiko Kasia itu. Iya kan, dia kasus rasis gitu, diganti sama si kiper mudanya tuh umurnya 19 tahun gitu, dan ternyata mainnya sukses, dipermainkan gitu. Terus ada juga pemain-pemain yang lain kayak misalkan Luke Ayling gitu yang ngasih asis banyak. Dia mantan Arsenal ya? Ya, dia akademi Arsenal gitu. Terus ada Jack Harrison juga, pemain pinjaman yang udah 3 kali dipinjem dari Manchester City. Terus ada Patrick
Bamford dan Calvin Phillips yang baru dipanggil ke timnas. Jadi memang Bielsa ini dia pandai memanfaatkan setiap potensi. Jadi dan bisa dibilang nih Leeds akan mengejutkan secara hasil maupun permainan. Dan ditambah Leeds ini dipilih jadi laga pembukanya Premier League melawan juara bertahan Liverpool. Jadi nanti bakal dilihat dua pelatih yang punya gaya bermain pressing ketat dari awal gitu. Nanti bakal ketemu di pertandingan pertama. Jadi ntar kita bisa lihat gitu ya. Pressing siapa yang terbukti lebih baik gitu, dan siapa yang menang di match pertama ini menurut saya akan sedikit banyak mengubah pandangan pandangan penggemar tentang kedua tim ini. Kalau misalkan Leeds berhasil, ya mungkin ada motivasi yang tinggi gitu. Tapi kalau misalkan gagal juga sepertinya ada shock terapi gitu. Jadi buat ngejaga Leeds-nya nggak terlalu down ya. Ya, jadi ya kalau bisa dibilang sih tipikal ya. Mungkin akan ada di papan tengah ke bawah gitu lah. Bisa ke 10 ke bawah gitu. Cuman untuk degradasi kayaknya enggak. Mungkin susah, kecuali memang ada kejutan dari pelatihnya gitu, dari Bielsa yang memang dia kan moody banget ya, kayak kalau lagi nggak mau kerja gitu kayaknya saya mendingan mundur aja gitu. Oh, tiba-tiba mundur ya. Ya, jadi kalau saya tiba-tiba mundur, wah itu bisa dibilang Leeds jadi tim yang paling pertama degradasi, hancur lah kalau kata saya. Tapi selama Bielsa masih ada di situ dan bertahan sampai akhir musim, bisa diprediksi Leeds ini bakal jadi kejutan baru. Selain kalau musim kemarin ada Leicester, ada Wolverhampton Wanderers, nanti musim sekarang Leeds bisa jadi salah satu yang bisa ditunggu-tunggu buat menumbangkan tim-tim besar di Premier League. Ya, betul sekali. Sekarang menarik banget nih bahasan kita soal masa depan tim promosi sekarang yang di Premier League, yaitu tadi ada West Brom, Fulham dan juga Leeds United. Nah, tapi gak kerasa nih udah 30 menit kita nemenin pemirsa di rumah. Buat yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Propaganda, program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.